Sore itu, langit di atas kampung tampak jingga redup, seolah bumi dan langit saling berpacu untuk menahan gelap. Fajar mengayuh sepeda tuanya menuruni jalan setapak yang berdebu. Matanya sesekali menatap jam tangan. Menjelang maghrib, hatinya terasa berat. Pekerjaan hari itu menumpuk. Tapi bukan itu yang membuatnya resah. Ada sesuatu yang selalu muncul di pikirannya setiap sore. Rasa hampa, pertanyaan tentang hidup, dan bayangan masa lalu yang sulit ia lupakan. Di pinggir jalan, warung kecil milik Hana tampak sibuk. Aroma teh jahe yang hangat mengepul ke udara dingin sore itu. Fajar mengerem sepedanya, menurunkan tas ransel, dan berjalan pelan mendekat. Hana tersenyum ketika melihatnya. Tapi ada sesuatu di matanya yang membuat Fajar menahan diri untuk berbicara terlalu banyak. "Mas Fajar, mau teh hangat?" Hana menyapa. Suaranya lembut tapi terselip rasa sedih yang tak mampu ia sembunyikan. Fajar mengangguk. "Iya, Mbak Hana. Satu teh jahe, ya." Ia duduk di bangku kayu di samping warung, memandang jalan yang mulai sepi. Matahari perlahan turun di balik pepohonan. Cahaya jingga memantul di rumah-rumah sederhana, memberi kesan hangat tapi penuh misteri. Di rumahnya yang tidak jauh dari warung, Pak Amir sedang duduk di beranda, memandangi langit. Ia mengangkat tangan, memberi isyarat kepada Fajar untuk mendekat. Pak Amir selalu memiliki kata-kata bijak yang mampu menenangkan hati, terutama di sore menjelang maghrib. "Fajar, lihatlah matahari itu," kata Pak Amir sambil menunjuk ke cakrawala. "Setiap sore, langit mengajarkan kita sesuatu. Kalau kamu mau belajar mendengarkan, kamu akan tahu apa yang benar-benar penting." Fajar tersenyum tipis. Ia merasa, di balik kata-kata Pak Amir, tersimpan sebuah pelajaran tentang kesabaran dan ketenangan hati. Tapi pikirannya tetap mengembara. Sesuatu di warung Hana menarik perhatiannya. Sebuah kotak kayu kecil yang terlihat tua, terletak di sudut meja. Hana menyadari pandangan Fajar dan menoleh. "Itu warisan nenek saya. Setiap sore saya buka dan merapikannya. Ada banyak surat lama di dalamnya." Hana menjelaskan. Ada kilatan kesedihan di matanya yang membuat Fajar penasaran. "Kenapa Mbak Hana tidak membakarnya saja?" tanyanya, hampir tanpa sadar. Hana tertawa kecil, tapi getir. "Karena surat-surat itu mengingatkan saya bahwa setiap orang punya cerita. Bahkan yang pahit sekalipun. Aku ingin belajar menghargai setiap detik sebelum gelap datang." Fajar menatap kotak itu, merasakan sesuatu yang aneh di dadanya. Ada ketenangan sekaligus rasa ingin tahu yang tak bisa ia jelaskan. Sore semakin mendekat ke maghrib, dan suara adzan mulai terdengar samar dari masjid kecil di ujung jalan. Bayu, teman Fajar, datang tergesa-gesa dengan sepeda motornya. "Mas, ayo pulang. Gelap sebentar lagi," teriaknya. Suaranya mengganggu keheningan sore. Fajar tersenyum, tapi ia tahu hatinya masih ingin tinggal beberapa saat lagi. Ada sesuatu tentang sore ini yang berbeda. Ketika adzan semakin jelas, Fajar menyadari satu hal. Setiap sore menjelang maghrib bukan hanya tentang gelap dan cahaya, tapi tentang kesempatan untuk berhenti sejenak, menengok diri sendiri, dan memahami kisah hidup yang sedang berjalan. Ia meneguk teh hangatnya, dan pandangan mata Fajar bertemu dengan mata Hana. Ada senyum tipis, tapi penuh makna. Sore itu mengajarkan Fajar bahwa dalam keheningan dan pertemuan sederhana, terkadang tersimpan jawaban untuk pertanyaan hati yang paling rumit. Dan ketika azan maghrib berkumandang penuh, Fajar berbisik pada dirinya sendiri. "Besok, aku akan kembali lagi, bukan hanya untuk teh, tapi untuk belajar menghargai setiap detik sebelum gelap benar-benar datang." Rahasia kotak kayu. Keesokan harinya, langit sore kembali memamerkan semburat jingga keemasan. Fajar menuntun sepedanya pelan melewati jalan setapak. Hatinya masih terasa berat namun sedikit lebih tenang setelah pertemuan kemarin. Kotak kayu di warung Hana terus terbayang di pikirannya. Ada rasa penasaran yang sulit ia tahan, seolah kotak itu menyimpan rahasia yang bisa mengubah pandangannya tentang hidup. Hana sedang menyusun teh di meja ketika Fajar tiba. "Selamat sore, Mas Fajar. Mau teh hangat lagi?" sapanya, tersenyum tipis.
Ada sesuatu di senyum itu yang membuat Fajar merasa nyaman, sekaligus misterius. Ia menepuk kursi di sampingnya dan duduk perlahan. Teh hangat, dan kalau boleh, cerita tentang kotak itu, Mbak Hana, kata Fajar sambil menatap kotak kayu yang masih tertata rapi di sudut meja. Hana menelan ludah, menatap kotak itu sejenak sebelum mengangguk. Baiklah, tapi jangan kaget ya. Kotak ini berisi surat-surat dari nenek saya, dan beberapa catatan lama yang tak pernah saya baca hingga sore kemarin. Ada banyak kenangan di dalamnya, Mas, ujarnya pelan. Mata Hana tampak berkaca-kaca. Fajar tersenyum. Aku tidak akan menghakimi, Mbak. Aku hanya ingin memahami. Hana mengeluarkan kotak itu, membuka penutupnya dengan hati-hati. Beberapa lembar surat berwarna kekuningan tersusun rapi. Ada juga catatan kecil bertuliskan tanggal dan nama-nama orang. Fajar memperhatikannya dengan seksama. Ada sesuatu yang menggetarkan hatinya. Satu surat ditulis dengan tinta pudar, tapi pesannya jelas, tentang kesedihan dan pengharapan sekaligus. Surat ini, nenek tulis untuk seseorang yang sangat dia sayangi. Tapi orang itu meninggalkannya. Hana menjelaskan. Setiap sore saya buka kotak ini, saya merasa seolah bisa berbicara dengan nenek saya. Ada rasa hangat dan sekaligus sedih. Fajar menatap Hana dengan penuh perhatian. Ia merasakan kesamaan antara dirinya dan wanita ini, kedua hati yang merindukan jawaban, kedua jiwa yang mencari kedamaian sebelum gelap datang. Suasana di sekitar warung mulai hening, hanya terdengar suara burung pulang ke sarangnya dan langkah-langkah orang yang bergegas pulang. Fajar, apakah kamu pernah merasa ada sesuatu yang hilang dalam hidupmu, tapi kamu tidak tahu apa itu? Tanya Hana tiba-tiba, suaranya hampir berbisik. Fajar menunduk, menelan ludah. Pertanyaan itu seolah menembus dinding hatinya. Ya, sering. Rasanya seperti ada bagian dari diriku yang ingin kuisi, tapi aku tidak tahu bagaimana caranya. Hana tersenyum, meski sedih. Mungkin kotak ini bisa membantu. Tidak selalu dengan membuka isinya, tapi dengan merenungi setiap surat dan kenangan. Kadang, kita menemukan jawaban bukan di luar, tapi di dalam diri sendiri. Tiba-tiba, Bayu muncul lagi, kali ini membawa bola sepak. Mas Fajar, ayo main sebentar sebelum maghrib. Jangan cuma bengong di sini. Serunya sambil tertawa keras. Fajar tersenyum tipis, tapi ia menolak dengan lembut. Ia ingin tetap di warung, ingin menyerap keheningan yang terasa begitu hangat dan damai. Adzan maghrib mulai terdengar dari masjid kecil di ujung jalan. Fajar merasakan getaran di dadanya, seperti ada energi halus yang membimbingnya untuk lebih memahami hidup. Ia meneguk teh hangat, menyentuh kotak kayu dengan hati-hati. Sesuatu di sana membuatnya merasa bahwa setiap sore menjelang maghrib adalah waktu yang sakral, untuk merenung, untuk menerima, dan untuk belajar menghargai setiap detik sebelum gelap benar-benar datang. Besok, aku ingin tahu lebih banyak tentang nenekmu, Mbak Hana, bisik Fajar. Hana mengangguk pelan, dan mata mereka bertemu. Ada kepercayaan yang mulai tumbuh di antara keduanya, meski masih samar dan rapuh. Sore itu, Fajar pulang dengan sepeda tuanya, tapi perasaannya berbeda. Ada harapan kecil yang tumbuh di dalam hati, dan rasa penasaran yang tak bisa ia padamkan. Rahasia kotak kayu itu, ternyata bukan sekadar surat-surat lama, tapi kunci untuk memahami kehidupan, kehilangan, dan harapan yang tersembunyi di balik setiap senja menjelang maghrib. Dan ketika Fajar melintasi jalan setapak yang mulai gelap, ia menyadari sesuatu yang menenangkan. Kadang, jawaban datang perlahan, di saat-saat sederhana, saat kita berhenti sejenak dan menatap hidup dengan hati yang terbuka. Jejak masa lalu. Sore itu, langit perlahan berubah dari jingga ke ungu lembayung. Fajar menuntun sepedanya melewati jalan setapak. Namun langkahnya lebih lambat dari biasanya. Pikiran tentang kotak kayu milik Hana masih menghantuinya. Setiap lembar surat yang ia lihat kemarin seolah menanam pertanyaan baru di hatinya. Pertanyaan tentang kehilangan, tentang hidup, dan tentang apa yang benar-benar penting sebelum gelap menjelang maghrib. Hana sudah menunggu di warungnya, menyiapkan teh hangat dan beberapa kue kecil untuk pelanggan yang lewat. Kali ini, ada ekspresi berbeda di wajahnya.
sedikit gelisah, namun tetap menyambut Fajar dengan senyum tipis. "Mas Fajar, duduklah. Aku ingin menunjukkan sesuatu," katanya sambil mengangkat kotak kayu tua. Fajar menatapnya, merasa ada sesuatu yang lebih dalam menanti hari ini. "Apa yang ingin Mbak Hana tunjukkan?" tanyanya lembut. Suaranya bergetar sedikit karena rasa penasaran. Hana membuka kotak kayu itu dan mengeluarkan sebuah amplop coklat tua. Amplop itu tampak berbeda dari surat-surat lain. Tebal, bertekstur kasar, dan di sisi depannya tertulis nama seseorang yang membuat Fajar tercekat. Fadli, seorang pria yang pernah dikenal Hana semasa kecil. "Surat ini, aku tidak tahu kenapa nenek menyimpannya," Hana menjelaskan sambil menatap Fajar. "Tapi aku merasa, saat ini aku harus membacanya. Aku ingin tahu apa yang terjadi dulu." Fajar duduk tegak, menahan napas. Ada ketegangan yang perlahan mengisi warung kecil itu. Hana membuka amplop itu dengan hati-hati, dan mulai membaca isi suratnya dengan suara lembut, hampir seperti membisikkan rahasia ke udara sore yang mulai dingin. "Fadli, aku menulis ini untukmu, meskipun aku tahu kau tak akan pernah membacanya. Aku ingin kau tahu bahwa meskipun kau pergi, cintaku tetap ada. Suatu saat, kau akan mengerti bahwa perpisahan bukanlah akhir, tapi awal dari sesuatu yang lebih besar." Hana membaca, suaranya tersendat. Fajar menunduk, merasakan getaran yang aneh di dadanya. Ia tahu, surat itu bukan hanya tentang Hana atau neneknya, tapi tentang bagaimana setiap manusia meninggalkan jejak di hati orang lain, jejak yang kadang terlupakan, tapi bisa kembali di saat yang paling tidak terduga. Bayu datang lagi, kali ini dengan wajah bingung. "Mas Fajar, kok kelihatan serius banget? Kita mau main sepak bola sebentar, nih," katanya sambil menepuk bahu Fajar. Fajar tersenyum tipis, tapi menolak. Ia tidak ingin terganggu sekarang. Ada sesuatu yang lebih penting, rahasia masa lalu yang tersembunyi di kotak kayu itu. Hana menutup amplop itu dan menatap Fajar. "Fajar, aku tidak pernah membicarakan ini dengan siapapun. Tapi aku merasa, sore ini, aku bisa mempercayaimu." Matanya berkaca-kaca, tapi ada ketenangan yang perlahan tumbuh. Fajar menatap mata Hana, merasakan koneksi yang sulit dijelaskan. Sore menjelang maghrib selalu memberi waktu untuk merenung, dan hari ini terasa lebih berat, lebih dalam, namun juga lebih jernih. Ia menyadari bahwa hidup bukan hanya tentang apa yang kita lihat di permukaan, tapi juga tentang cerita-cerita tersembunyi yang membentuk diri kita. Azan maghrib mulai berkumandang dari masjid kecil di ujung jalan. Suara itu membawa kedamaian sekaligus kesadaran. Setiap detik sebelum gelap adalah kesempatan untuk belajar, untuk memahami, dan untuk menghargai perjalanan hidup. Fajar meneguk teh hangatnya, merasakan aroma jahe yang menenangkan. Ia tahu, sore ini adalah awal dari perjalanan baru, perjalanan untuk memahami masa lalu, menerima kenyataan, dan membuka hati terhadap kemungkinan yang mungkin tak ia duga. Ketika ia mengayuh sepeda pulang, bayangan kotak kayu dan surat-surat di dalamnya terus menemaninya. Fajar tersenyum tipis, menyadari satu hal. Kadang, jawaban yang kita cari tidak datang dari orang lain, tapi dari jejak-jejak masa lalu yang tersimpan rapi, menunggu saat yang tepat untuk ditemukan. Menjelang maghrib, ketika dunia sejenak berhenti dan hati diberi kesempatan untuk mendengar. Pertemuan tak terduga. Sore itu, langit mulai memerah. Cahaya senja menembus celah-celah rumah kayu dan pepohonan di pinggir jalan. Fajar menuntun sepedanya pelan, memikirkan surat Fadli dan kisah nenek Hana yang terbuka kemarin. Hatinya terasa campur aduk. Ada rasa penasaran, ada juga perasaan hangat yang sulit ia jelaskan. Setiap detik menjelang maghrib, rasanya dunia di kampung kecil ini melambat, memberi ruang bagi setiap pikiran untuk menyentuh hati. Sesampainya di warung Hana, ia melihat wanita itu sedang berbicara dengan seorang pria tua yang tak dikenalnya. Pria itu tampak gagah meski berambut putih, dan sorot matanya tajam menembus senja. Hana memperkenalkan pria itu kepada Fajar. "Mas Fajar, ini Pak Ridwan. Beliau teman lama nenek saya." Fajar mengangguk, menyapa dengan sopan. Pak Ridwan tersenyum tipis, menatap Fajar sejenak, seolah menilai sesuatu di dalam dirinya.
Jadi, kamu yang sering menemani Hana di sore hari, katanya. Suaranya berat tapi tenang. Fajar membalas dengan sopan, meski hatinya sedikit canggung. Pak Ridwan duduk di bangku kayu di sebelah Fajar. Aku dengar kau melihat kotak nenek Hana kemarin. Kotak itu bukan sekadar surat. Ada hal lain di dalamnya yang harus kau ketahui, katanya. Matanya menatap Fajar dengan serius. Fajar menahan napas. Hal lain, Pak? Tanyanya hati-hati. Hana menunduk. Tak berani menatap mata Pak Ridwan. Ada ketegangan halus di udara sore itu, tapi juga rasa penasaran yang membara di hati Fajar. Pak Ridwan menarik napas panjang. Kotak itu berisi cerita-cerita tentang orang-orang yang pernah hilang dalam hidup nenekmu. Ada surat cinta, ya, tapi juga catatan tentang orang-orang yang terluka, yang harus dilupakan, tapi tetap dikenang. Nenek Hana ingin kita belajar menghargai setiap pertemuan, setiap perpisahan, dan setiap detik sebelum gelap menjelang maghrib. Fajar menunduk, memikirkan kata-kata itu. Setiap sore, ia selalu merasa ada hal yang hilang dalam hidupnya. Tapi sekarang, seolah jawaban itu berada di hadapannya. Kotak itu bukan hanya milik Hana, tapi jendela untuk memahami kehidupan, kehilangan, dan hubungan manusia. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari jalan setapak. Seorang anak kecil membawa keranjang berisi bunga-bunga liar yang ia petik dari pinggir sungai. Mas Fajar, Mbak Hana, teriaknya ceria. Bayu muncul juga, tertawa sambil membawa bola sepak, seolah dunia tidak terlalu serius baginya. Fajar tersenyum, tapi hatinya tetap fokus pada Pak Ridwan dan Hana. Sore semakin mendekati maghrib, dan adzan mulai terdengar samar-samar. Ada keheningan yang begitu nyata. Seolah setiap suara, setiap aroma, bahkan setiap hembusan angin mengajarkan sesuatu yang tak bisa diungkapkan kata-kata. Pak Ridwan menepuk bahu Fajar. Ingatlah, anak muda. Setiap sore menjelang maghrib adalah waktu untuk introspeksi. Kita bisa menemukan jawaban atas pertanyaan hati, tapi hanya jika kita mau berhenti sejenak dan mendengarkan. Fajar mengangguk. Ia meneguk teh hangat, merasakan aroma jahe dan gula yang menenangkan. Ada kesadaran yang perlahan tumbuh. Hidup tidak selalu harus dipahami secara cepat. Kadang, jawaban datang perlahan, dalam bentuk pertemuan sederhana, surat lama, dan kata-kata bijak dari orang-orang yang kita temui di jalan. Ketika adzan maghrib semakin jelas, Fajar menatap Hana dan tersenyum. Ada rasa hangat yang muncul di dadanya, campuran antara harapan dan penasaran. Ia menyadari satu hal, sore hari menjelang maghrib bukan sekadar waktu untuk berdoa, tapi juga kesempatan untuk belajar memahami hidup, menghargai pertemuan, dan merelakan hal-hal yang harus dilepas. Fajar pulang dengan sepeda tuanya, melewati jalan setapak yang mulai gelap. Cahaya lampu rumah-rumah menyala satu persatu, menciptakan bayangan yang menenangkan hati. Ia menatap kotak kayu di pikiran, merasa seolah perjalanan hidupnya baru saja dimulai. Perjalanan untuk memahami rahasia masa lalu, menghargai setiap detik, dan membuka hati untuk pertemuan tak terduga yang membawa makna menjelang maghrib. Bayangan di senja. Sore itu, langit di atas kampung mulai memudar menjadi oranye pucat, lalu perlahan ke ungu-unguan. Fajar menuntun sepedanya melewati jalan setapak yang berdebu. Matanya sesekali menatap rumah-rumah sederhana di kiri kanan. Ada perasaan aneh yang mengganjal hatinya. Sebuah rasa tak nyaman yang ia tidak bisa jelaskan, seolah ada sesuatu atau seseorang mengamati dari kejauhan. Sesampainya di warung Hana, ia melihat wanita itu sedang menyapu lantai dengan lembut. Tatapan Hana tertuju pada senja, tapi ketika Fajar mendekat, senyumnya tipis muncul seperti biasa. Mas Fajar, datang tepat waktu seperti biasanya, katanya, suaranya lembut. Fajar membalas senyum itu. Tapi perasaan aneh di dadanya semakin terasa. Hari itu, Pak Ridwan tidak datang. Fajar duduk di bangku kayu di samping warung, meneguk teh hangatnya sambil menatap kotak kayu yang diletakkan Hana di meja. Tiba-tiba, dari balik pepohonan di ujung jalan, muncul sosok bayangan tinggi. Fajar menegang. Sosok itu berjalan pelan, tanpa suara, seolah menyatu dengan senja yang memudar. Siapa itu?
Fajar bertanya lirih kepada Hana. Hana menoleh ke arah bayangan itu. Wajahnya berubah tegang. Itu, orang yang mungkin terkait dengan surat-surat lama nenekku. Ujarnya hati-hati. Ada ketakutan samar di suaranya. Tapi juga rasa ingin tahu yang menahan dirinya untuk menjauh. Bayangan itu semakin dekat. Dan kini Fajar bisa melihat wajahnya. Seorang pria parubaya dengan sorot mata tajam dan pakaian lusuh. Ia menatap Fajar sejenak. Lalu beralih ke Hana. Aku mencari jawaban. Ucapnya pelan tapi terdengar jelas. Hana menelan ludah, menunduk, dan Fajar merasakan ketegangan meningkat. Mas, dia mungkin dulu punya hubungan dengan nenek saya, kata Hana lirih. Tapi aku tidak tahu pasti. Aku hanya bisa memastikan bahwa setiap surat, setiap catatan, adalah jejak masa lalu yang ingin tetap hidup. Fajar menatap pria itu. Merasakan gelombang campuran antara penasaran dan waspada. Sore menjelang maghrib membawa suasana yang berbeda hari ini. Tidak hanya hangat dan tenang, tapi juga misterius dan sedikit menakutkan. Pria itu melangkah lebih dekat. Lalu mengeluarkan sebuah amplop lusuh dari sakunya. Aku menemukan ini, katanya sambil menyerahkannya pada Hana. Hana mengambil amplop itu dengan tangan gemetar. Di dalamnya ada surat lain, lebih tua, berisi catatan yang sepertinya ditulis oleh neneknya puluhan tahun lalu. Fajar memperhatikan setiap huruf dengan seksama, merasa seperti menemukan lapisan baru dari rahasia kotak kayu itu. Bayu datang berlari dari arah jalan setapak, tertawa ceria seperti biasanya. Mas Fajar, kenapa kelihatan tegang banget? Ayo main bola sebentar. Fajar menatapnya, tersenyum tipis. Tapi hatinya masih terikat pada bayangan pria misterius dan surat tua yang ada di tangan Hana. Adzan maghrib mulai terdengar dari masjid kecil di ujung jalan. Suaranya membelah kesunyian senja. Fajar merasakan ketenangan sekaligus ketegangan. Ada rahasia masa lalu yang belum selesai, tapi juga ada kehangatan dari teh jahe dan senyum Hana. Ia meneguk teh hangat, dan untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa setiap sore menjelang maghrib bukan sekadar waktu untuk berdoa atau merenung, tapi juga waktu untuk menghadapi masa lalu, menerima kenyataan, dan belajar bahwa hidup penuh dengan bayangan yang kadang harus kita hadapi. Ketika pria itu pergi meninggalkan warung, Fajar melihat Hana menatap surat itu dengan mata berkaca-kaca. Ia menyadari satu hal, rahasia masa lalu tidak akan hilang begitu saja, tapi dengan keberanian untuk menghadapi, merenung, dan memahami, setiap detik menjelang maghrib bisa menjadi titik awal untuk kedamaian. Fajar pulang dengan sepeda tuanya. Langkahnya lebih berat namun hatinya sedikit lebih penuh. Bayangan senja dan misteri surat tua itu terus menemaninya, mengingatkan bahwa hidup tidak hanya tentang apa yang terlihat, tapi juga tentang kisah-kisah tersembunyi yang menunggu untuk ditemukan di setiap senja menjelang maghrib. Malam yang hampir tiba. Sore itu, langit perlahan memudar menjadi ungu tua, dan angin senja berhembus lembut menyusuri jalan setapak di kampung kecil. Fajar menuntun sepedanya pelan. Matanya sesekali menatap kotak kayu milik Hana yang kini terasa seperti simbol misteri hidup yang menunggu untuk dipecahkan. Pikirannya penuh dengan pertanyaan. Siapa pria parubaya yang muncul hari sebelumnya? Apa hubungan surat-surat itu dengan masa lalu nenek Hana? Dan bagaimana hal itu memengaruhi kehidupan Hana sekarang? Sesampainya di warung Hana, ia melihat wanita itu sedang menata teh di meja. Wajahnya pucat namun tegar. Hana menatap Fajar dengan mata yang masih menyimpan ketegangan kemarin. Mas Fajar, terima kasih sudah datang. Aku merasa, aku perlu teman untuk mendengar, katanya pelan. Fajar mengangguk, duduk di bangku kayu di sampingnya, dan meneguk teh hangat yang sudah menunggu. Aroma jahe dan gula terasa lebih hangat di tenggorokannya, menenangkan sedikit kegelisahan yang menyelimuti hatinya. Hana membuka kotak kayu itu, mengeluarkan surat tua yang diberikan pria misterius kemarin. Surat itu tampak rapuh, kertasnya menguning, tapi setiap huruf tertulis dengan jelas. Hana membacanya perlahan, dan Fajar mendengarkan setiap kata seolah mereka adalah mantra yang bisa membuka rahasia dunia. Kehilangan adalah bagian dari hidup, namun ingatan akan selalu hidup dalam hati mereka yang tersisa. Suatu hari, kau akan mengerti bahwa setiap pertemuan, bahkan yang singkat, adalah anugerah yang tak ternilai.
Hana menutup surat itu. Matanya berkaca-kaca. Nenek menulis ini untuk seseorang yang sangat dia cintai. Tapi orang itu pergi tanpa pernah kembali. Fajar terdiam. Ia merasakan sesuatu yang mirip dengan kehilangan itu sendiri. Bukan karena surat itu menyentuhnya secara langsung, tapi karena ia memahami rasa sakit dan penyesalan yang tersirat. Ia merasa seolah surat itu berbicara bukan hanya untuk Hana atau neneknya, tapi untuk semua yang pernah kehilangan arah dalam hidup. Tiba-tiba, Bayu muncul lagi. Kali ini membawa lampu kecil untuk diterangi di jalan setapak. "Mas Fajar, ayo kita pulang sebelum gelap total," katanya sambil tersenyum ceria. Fajar tersenyum tipis, menolak untuk bergerak sekarang. Ada sesuatu tentang senja hari ini yang mengajarkannya tentang kesabaran dan keheningan. Pak Ridwan muncul dari arah rumahnya, membawa tongkat kayu. "Fajar, Hana, kalian sudah membaca cukup banyak hari ini. Ingatlah, kadang kita tidak perlu jawaban instan. Yang penting adalah proses memahami," ucapnya tenang. Ada wibawa dalam suaranya, tapi juga kelembutan yang membuat hati Fajar lebih lega. Adzan maghrib mulai terdengar jelas dari masjid kecil di ujung jalan. Suara itu menembus kesunyian senja, menenangkan hati yang gelisah. Fajar meneguk teh hangatnya, merasakan hangatnya menjalar ke dalam dada. Ia menyadari bahwa setiap sore menjelang maghrib bukan hanya tentang gelap dan terang, tapi tentang memahami, menerima, dan belajar dari setiap detik yang diberikan kehidupan. Hana menutup kotak kayu dengan lembut. "Fajar, aku merasa lebih ringan hari ini. Setiap surat dan setiap kenangan, meski menyakitkan, mengajarkan kita untuk tetap menghargai hidup," katanya sambil tersenyum. Fajar mengangguk. Ia memahami bahwa rahasia masa lalu tidak harus menakutkan atau menyiksa hati. Mereka bisa menjadi pelajaran, penuntun, dan bahkan cahaya kecil yang muncul di senja hari. Ketika Fajar mengayuh sepeda pulang melewati jalan setapak yang kini diterangi lampu jalan kecil, ia menatap langit yang semakin gelap. Senja telah pergi, tapi pelajaran yang ia terima tetap tinggal. Setiap kehilangan, setiap rahasia, setiap pertemuan tak terduga, semua adalah bagian dari perjalanan hidup. Dan menjelang maghrib, Fajar tahu bahwa dunia sejenak berhenti, memberi ruang bagi hati untuk belajar, menerima, dan menemukan ketenangan yang sejati. Misteri yang terbuka. Sore itu, langit kembali menampilkan warna oranye dan ungu yang memudar, menandai hampir tibanya maghrib. Fajar menuntun sepedanya pelan. Matanya sesekali menatap rumah-rumah kayu yang berjajar di pinggir jalan. Suasana terasa hening, tetapi ada getaran berbeda di udara. Sebuah perasaan bahwa sesuatu yang lama tersembunyi akan segera terungkap. Sesampainya di warung Hana, ia melihat wanita itu menatap kotak kayu dengan pandangan serius. Hana menutup kotak itu sebentar, lalu menatap Fajar. "Mas Fajar, aku ingin menunjukkan sesuatu yang belum pernah kuberikan kepada siapapun," katanya sambil menghela napas panjang. Fajar mengangguk, duduk di bangku kayu di sampingnya, meneguk teh hangat yang sudah tersedia. Hana membuka kotak kayu itu dan mengeluarkan sebuah buku catatan kecil, berbeda dari surat-surat lain. Kulit buku itu lusuh, dan beberapa halamannya terlihat sobek. Hana menatap Fajar. Wajahnya pucat tapi tegar. "Buku ini, milik nenek saya. Di dalamnya tertulis semua kisah yang belum pernah diceritakan. Rahasia-rahasia yang membuat nenek saya menangis dan tersenyum sekaligus." Fajar menunduk, merasakan ketegangan yang semakin terasa. Ia tahu bahwa apapun yang ada di buku itu bisa mengubah pandangan hidupnya, atau setidaknya membuka jalan untuk memahami Hana lebih dalam. Hana membuka halaman pertama, dan suara lembutnya mulai mengalun di udara senja. "Hari ini, aku melihat seorang pemuda yang mirip dengan cucuku, dan aku merasa seolah dia membawa kembali harapan yang telah lama hilang. Setiap orang memiliki rahasia, setiap hati memiliki luka, tapi kita bisa belajar dari itu, jika kita berani melihat dan menerima." Hana menutup mata sejenak, menahan air mata yang mulai menggenang. Fajar merasa dadanya sesak, tapi bukan karena takut. Ada perasaan campur aduk antara haru, penasaran, dan ketenangan yang sulit dijelaskan. Ia menyadari bahwa setiap sore menjelang maghrib, dunia seolah memberikan kesempatan untuk merenung,
menghadapi masa lalu, dan menemukan jawaban yang tidak selalu datang dari kata-kata, tapi dari hati yang diam-diam memahami. Tiba-tiba, Bayu datang berlari dari arah jalan setapak, tertawa riang seperti biasanya. "Mas Fajar, ayo, sebentar lagi gelap total. Jangan cuma bengong di sini." Fajar tersenyum tipis, tapi tidak bergerak. Ia ingin tetap di warung, ingin menyerap setiap kata dari Hana dan buku neneknya. Pak Ridwan muncul dari arah rumahnya, membawa tongkat kayu, menatap Fajar dan Hana dengan mata tajam tapi lembut. "Ingatlah, anak muda, rahasia masa lalu bukan untuk ditakuti. Mereka ada untuk mengajari kita. Dan kadang, jawaban datang dari keberanian menghadapi, bukan menghindar," katanya dengan suara mantap. Adzan maghrib mulai terdengar dari masjid kecil di ujung jalan. Suara itu membelah senja yang mulai gelap, membawa ketenangan sekaligus kesadaran baru. Fajar meneguk teh hangatnya, merasakan hangatnya menyebar di dada. Ia sadar bahwa setiap surat, setiap catatan, dan setiap pertemuan, terutama yang terjadi di sore hari menjelang maghrib, adalah bagian dari perjalanan hidup yang harus dihargai. Hana menutup buku catatan itu dengan lembut, menatap Fajar. "Aku merasa lebih ringan sekarang. Meski rahasia nenekku begitu berat, aku merasa belajar menghargai setiap detik sebelum gelap tiba," katanya. Fajar tersenyum, memahami bahwa rahasia bukan hanya tentang menyimpan, tapi juga tentang belajar menerima dan memberi makna. Ketika Fajar pulang dengan sepeda tuanya, senja perlahan hilang, digantikan malam yang tenang. Lampu-lampu rumah menyala satu persatu, bayangan pepohonan menari di jalan setapak, dan hati Fajar terasa damai. Ia menyadari satu hal, misteri yang terbuka bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk mengajarkan bahwa setiap sore menjelang maghrib adalah kesempatan untuk menemukan kedamaian dalam diri sendiri dan menghargai kehidupan yang terus berjalan. Kebenaran yang terungkap. Sore itu, langit kampung berubah menjadi merah keemasan yang memudar perlahan, menyisakan ungu lembayung dan semburat jingga yang menenangkan. Fajar menuntun sepedanya melewati jalan setapak, merasakan ketegangan aneh di dadanya. Hari-hari terakhir ini, rahasia surat-surat nenek Hana dan pertemuan misterius dengan pria parubaya membuat hatinya campur aduk, penasaran, cemas, tapi juga ada rasa ingin tahu yang membimbingnya. Sesampainya di warung, Hana sudah menunggu dengan wajah serius tapi tenang. Kotak kayu tua diletakkan di meja, dan di sampingnya terdapat amplop lusuh yang kemarin diberikan oleh pria misterius. "Mas Fajar, hari ini aku harus menunjukkan semuanya," katanya sambil menghela napas panjang. Fajar mengangguk, duduk di bangku kayu di sampingnya, meneguk teh hangat yang sudah menunggunya. Hana membuka amplop itu perlahan, mengeluarkan surat yang sudah kuning dan rapuh. "Ini surat terakhir yang nenek simpan, tapi belum pernah kubaca sampai sekarang," ujarnya pelan. Matanya berkaca-kaca, tapi sorotnya tegas. Fajar menatapnya, menyadari bahwa momen ini bukan sekadar tentang rahasia masa lalu, tapi tentang keberanian untuk menghadapi kenyataan yang selama ini tersembunyi. Surat itu ditulis oleh nenek Hana untuk pria yang dulu meninggalkannya. Tapi yang menarik, surat itu juga berisi pesan rahasia untuk Hana sendiri, pesan yang hanya bisa dimengerti ketika ia dewasa. "Hana, suatu hari kau akan menemukan orang yang bisa memahami rahasia hati. Jangan takut menghadapi masa lalu, karena setiap pertemuan, bahkan yang pahit, membentuk siapa dirimu. Jangan menutup hati, tapi bukalah untuk mereka yang tulus." Hana menunduk, menahan air mata yang menetes di pipinya. Fajar menatap Hana dengan penuh perhatian. Ia menyadari, setiap surat yang dibuka selama sore-sore terakhir ini bukan hanya tentang nenek Hana, tapi tentang bagaimana kehidupan mengajarkan kita untuk menghargai setiap momen. Bahkan kehilangan, kesedihan, dan rahasia yang tersembunyi sekalipun, memiliki peran penting dalam membentuk siapa diri kita. Tiba-tiba, Bayu muncul lagi, membawa bola sepak. "Mas Fajar, ayo main sebelum gelap total," serunya ceria. Fajar tersenyum, tapi tidak bergerak. Hatinya masih terikat pada surat itu, pada kisah yang perlahan mulai mengungkap kebenaran. Pak Ridwan muncul dari arah rumahnya, menepuk bahu Fajar. "Fajar, Hana, ingatlah,
Setiap kebenaran yang terungkap adalah kesempatan untuk belajar. Jangan takut, karena masa lalu tidak bisa mengubah siapa kita, kecuali kita membiarkannya. Ucapnya dengan suara mantap dan lembut. Adzan maghrib terdengar dari masjid kecil di ujung jalan, membelah senja yang perlahan gelap. Suara itu membawa ketenangan sekaligus kesadaran baru bagi Fajar. Ia meneguk teh hangatnya, merasakan hangatnya menyebar ke dalam dada. Ia menyadari satu hal, rahasia yang terungkap bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk mengajarkan bahwa menerima masa lalu adalah langkah penting menuju kedamaian. Hana menutup kotak kayu dan surat terakhir itu, menatap Fajar. Aku merasa lega, meski rahasia nenek begitu berat. Aku belajar bahwa setiap detik, setiap pertemuan, adalah pelajaran yang harus kita hargai. Fajar tersenyum tipis, memahami bahwa kebenaran tidak selalu harus manis, kadang pahit, tapi selalu memberikan makna. Ketika Fajar mengayuh sepeda pulang melewati jalan setapak yang mulai gelap, lampu-lampu rumah menyala satu persatu, bayangan pepohonan menari di jalan, dan hatinya terasa damai. Ia tahu satu hal, menjelang maghrib, setiap rahasia, setiap kehilangan, dan setiap pertemuan bisa menjadi titik awal untuk belajar, menerima, dan menemukan ketenangan dalam hidup yang terus berjalan. Kedamaian menjelang maghrib. Senja itu terasa berbeda. Langit perlahan memudar dari jingga ke ungu lembayung, seolah alam pun ikut menahan napas menunggu apa yang akan terjadi di warung kecil Hana. Fajar menuntun sepedanya melewati jalan setapak. Hatinya terasa lebih ringan dibanding hari-hari sebelumnya, meski masih tersisa rasa penasaran yang lembut di dada. Ia tahu, sore ini akan menjadi momen penutup dari perjalanan panjang memahami rahasia kotak kayu nenek Hana dan surat-surat masa lalu yang selama ini menghantui senja mereka. Sesampainya di warung, Hana sudah menunggu dengan senyum hangat. Kotak kayu tua diletakkan di meja, namun kali ini berbeda. Ada ketenangan di wajah Hana yang sebelumnya dipenuhi kecemasan. Mas Fajar, aku merasa sudah saatnya menyimpan semuanya dengan damai, katanya sambil menghela napas panjang. Fajar mengangguk, duduk di bangku kayu di sampingnya, meneguk teh hangat yang sudah menunggu. Aroma jahe yang biasa menenangkan kini terasa lebih syarat makna. Hana membuka kotak itu sekali lagi, menatap semua surat dan catatan yang selama ini telah mereka telusuri bersama. Semua rahasia masa lalu nenek, semua pesan untukku. Aku merasa tidak lagi terbebani. Aku mengerti sekarang, setiap pertemuan, setiap kehilangan, adalah pelajaran hidup, katanya sambil tersenyum. Matanya menatap Fajar dengan rasa syukur. Fajar menunduk, merasakan kehangatan yang dalam. Ia menyadari bahwa selama sore-sore terakhir, ia tidak hanya belajar tentang rahasia nenek Hana atau surat-surat yang tersimpan, tapi juga tentang dirinya sendiri, tentang kesabaran, tentang menghadapi rasa takut, tentang menerima masa lalu, dan menemukan makna di setiap detik menjelang maghrib. Tiba-tiba, Bayu datang berlari. Kali ini tidak membawa bola sepak, tapi secangkir teh hangat untuk Fajar. Mas Fajar, ini buatmu. Jangan sampai minum teh sendirian, kan? Serunya ceria. Fajar tersenyum, mengambil teh itu, dan merasakan kehangatan yang sederhana namun penuh arti. Keberadaan Bayu yang selalu riang itu, seperti pengingat bahwa hidup tidak selalu harus serius. Kadang, kebahagiaan sederhana adalah pelajaran terbesar. Pak Ridwan muncul dari rumahnya, menatap Fajar dan Hana. Anak-anak muda, setiap sore menjelang maghrib memberi kita kesempatan untuk berhenti sejenak, merenung, dan menerima hidup dengan segala misteri yang ada. Kalian sudah melakukannya dengan baik, katanya dengan suara tegas tapi lembut. Fajar menunduk hormat, merasakan kebijaksanaan yang mengalir dari sosok tua itu. Adzan maghrib mulai berkumandang dari masjid kecil di ujung jalan. Suara itu membawa ketenangan, menghapus segala rasa cemas dan menegangkan yang sempat mengisi hati mereka. Fajar meneguk teh hangatnya, memandang Hana dan Pak Ridwan, dan menyadari satu hal. Rahasia masa lalu tidak lagi menakutkan, karena mereka telah menerima dan belajar dari setiap cerita, setiap pertemuan, setiap detik sebelum gelap. Hana menutup kotak kayu itu untuk terakhir kali, meletakkannya dengan lembut di sudut warung. Sekarang aku merasa ringan, dan siap untuk melangkah ke depan, katanya. Fajar tersenyum,
merasakan damai yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia tahu bahwa perjalanan emosional ini telah mengajarkan mereka semua tentang arti hidup, kehilangan, dan kebijaksanaan yang lahir dari pengalaman. Ketika Fajar mengayuh sepeda pulang melewati jalan setapak yang kini diterangi lampu-lampu rumah, senja telah hilang, digantikan malam yang tenang. Bayangan pepohonan menari di jalan, dan aroma teh jahe yang masih melekat di pikirannya membawa ketenangan. Ia menoleh sekilas ke arah warung Hana, tersenyum, dan berbisik pada dirinya sendiri. Menjelang maghrib, ada waktu untuk berhenti, memahami, dan menemukan kedamaian. Dan malam itu, dunia sejenak berhenti. Bukan karena gelap, tapi karena hati mereka telah menemukan cahaya yang sebenarnya. Cahaya dari penerimaan, cinta sederhana, dan kesadaran bahwa setiap detik sebelum maghrib adalah kesempatan untuk menemukan makna hidup yang sejati.